Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Pertandingan AC Milan melawan Como Depor sekarang sangat diragukan menurut sebuah laporan. The Athletic melaporkan bahwa pertandingan Serie A di Australia akan menjadi presiden baru sebagai pertandingan Liga Kompetitif Eropa pertama yang pernah diadakan di luar negeri. Namun sekarang tampaknya keraguan mulai semakin menguat tentang dilaksanakannya pertandingan tersebut di Perth. Laporan tersebut membagikan pendapat dari Rita Savoti, selaku Menteri Olahraga dan Rekreasi Australia Barat tentang rencana besar tersebut. Berikut komentar sang pejabat. Sejumlah syarat telah ditempatkan pada sanksi pertandingan, kondisi yang kami yakini sangat sulit untuk dipenuhi. Namun kita sedang mengerjakannya dengan FIFA. Ini akan menjadi yang pertama di dunia dan kami telah bekerja melalui proses persetujuan yang sangat kompleks. Ini telah melibatkan berbagai badan pengaturan sepak bola di seluruh dunia termasuk FIFA, UEFA, AFC, Serie A dan Football Australia. Kami telah berhubungan dengan setiap pihak, bekerja secara positif dengan dua tim Italia dan Serie A, dan kami terus bekerja melalui detail untuk mencapai resolusi sesegera mungkin. Kami menyadari bahwa pertandingan ini luar biasa untuk memasarkan Perth dan Australia Barat kepada audiensi global yang belum pernah ada sebelumnya. Upaya kami untuk mengamankan pertandingan pertama di dunia ini telah menghasilkan liputan senilai ratusan juta dolar di media global, menyoroti betapa besarnya acara ini bagi negara bagian kami. Ungkapnya. Sangat banyak rumor yang beredar tentang situasi perpanjangan kontrak Mike Maignan, terutama dari tuntutan gajinya. Calciomercato.com melaporkan bahwa Maignan dan rombongannya menuntut kenaikan gaji menjadi 8 juta euro bersih per musim untuk syarat pembaruan kontrak. Itu nominal yang sangat tinggi bagi Diavolo yang tampaknya hanya mampu menawarkan 5 juta euro. Dia ada kesenjangan yang cukup besar dan tampaknya kepergiannya mungkin tidak dapat dihindarkan lagi. Mungkin tuntutannya cukup tinggi, tetapi saat ini dia hanya menjadi pemain dengan gaji terendah ke-9 di antara anggota lainnya dengan menerima 2,8 juta euro bersih per musim. Jelas nominal tersebut kurang layak untuk pemain dengan performa sepertinya, meskipun tahun lalu seperti mimpi buruk. Chelsea tampaknya menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Maignan secara gratis. Terlebih sang kiper telah mendorong kepindahan ke The Blues pada musim panas lalu. Namun saat itu Rossoneri menolak untuk melepasnya dan sekarang dia semakin dekat pergi tanpa memberikan uang sepeser pun untuk Milan. AC Milan telah ditawari Mauro Icardi untuk mengisi lini depan dan mereka tidak membantah hal tersebut menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang beberapa nama yang telah dikaitkan dengan Milan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut komentar sang jurnalis. Icardi tidak mendapatkan tempat karena Osimhen. Milan sudah tertarik kepadanya pada musim panas 2024. Hari ini mereka memberitahu saya bahwa dia adalah nama yang sangat sulit, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Icardi telah ditawari ke Milan. Karena berbagai alasan, Milan tampaknya tidak terlalu tertarik, tetapi itu bukan nama yang mereka bantah. Saya memberinya peluang 2,3%. Ungkapnya. AC Milan segera menyelesaikan transfer Juan Arizala, tetapi dia justru tidak akan bermain di San Siro menurut sebuah laporan. Les Violets mengutip Matteo Moretto yang melaporkan bahwa Milan akan menandatangani Arizala dari tim Kolombia seharga 3 juta euro serta persentase penjualan kembali untuk Medellin. Dia telah membuat 52 penampilan, mencetak 3 gol serta 1 assist pada usia 20 tahun. Namun Rossoneri tampaknya tidak akan mempertahankan sang pemain karena ketika nanti dia resmi menjadi pemain Milan, Diavolo tampaknya akan mengirimnya ke klub satelit milik Redbird Capital, yaitu Toulouse, demi memberi Arizala menit bermain yang cukup. Tema ini cukup sering dilakukan dan salah satunya seperti yang terjadi antara Chelsea dan Strasbourg. Blues mengirim talenta muda mereka ke Ligue 1 sebelum membawanya kembali ke London untuk dijadikan pemain penting bagi skema pelatih. UEFA sebelumnya telah melarang Milan dan Toulouse bertukar pemain ketika keduanya lolos ke kompetisi Eropa, tetapi sekarang aturan tersebut telah dicabut. Arizala telah dinobatkan sebagai bek kiri terbaik di Piala Dunia U20 tahun ini dan jelas harapan tinggi akan berada di pundak pemain muda itu. AC Milan tertarik kepada bek muda Lecce yang juga memiliki penggemar dari luar negeri menurut sebuah laporan. Andrea Propato melaporkan dari akun X miliknya dengan menuliskan Diavolo mengirimkan pemandu bakat di pertandingan Lecce via Del Mare akhir pekan ini. Hal ini dilakukan klub demi memantau secara langsung perkembangan dari Francesco Camarda serta bek muda Lecce. Yang dimaksud adalah Thiago Gabriel, pemain berusia 20 tahun, berpaspor Portugal itu telah membuat 14 penampilan Serie A sejauh ini. Yang didatangkan dari tim muda Sporting dan sejauh ini Thiago tampil cukup mengesankan di musim pertamanya di Italia. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa Milan bersama tim luar negeri seperti Werder Bremen tertarik kepada sang pemain. Namun Rossoneri juga disebutkan tertarik kepada bakat Lecce Primavera, yaitu Olaf Gorter yang juga berusia 20 tahun dan bermain sebagai gelandang bertahan.
Dengan masa depan Mike Mignon yang tidak pasti, nama dari Brazil bisa menjadi alternatif bagi AC Milan menurut sebuah laporan. UOL melaporkan bahwa Corinthians tidak menutup pembicaraan transfer untuk kiper mereka yaitu Hugo, dan klub bahkan akui bahwa sang pemain bisa pergi pada tahun 2026. Namun tampaknya klub Brazil sedang menunggu tawaran dari Diavolo yang sedang mencari penjaga gawang baru. Rossoneri telah menyatakan minat mereka pada Corinthians dan bahkan perwakilan sang pemain juga menyadari hal tersebut. Namun sejauh ini belum ada harga yang ditetapkan, tetapi semua pergerakan Milan akan sangat bergantung dengan keputusan akhir dari masa depan Mike Mignon itu sendiri. Ruben Loftus-Cheek memainkan 3 peran berbeda dalam kemenangan comeback atas Torino awal pekan ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dalam pertandingan melawan Torino, Ruben memulai sebagai gelandang box to box, kemudian dia mengisi peran sebagai striker lubang untuk menggantikan Rafael Leao yang cedera, dan jelang berakhirnya pertandingan, posisinya kembali berubah dengan mengisi peran Alexis Saelemaekers di sisi kanan. Tidak berhenti di situ, karena pada hari Minggu nanti pemain timnas Inggris itu akan kembali memainkan peran yang berbeda. Karena Leao absen, maka Ruben akan mengisi peran sebagai penyerang tengah bersama Christian Pulisic, dan hal ini membuat total dia mengisi 4 role sepanjang musim ini. Namun semua itu masih tergantung dengan kondisi Youssouf Fofana serta keputusan Massimiliano Allegri apakah akan kembali memberikan kepercayaan dia kepada Christopher Nkunku atau justru beralih kepada Ruben. Jika ternyata Fofana tersedia, maka kemungkinan besar Ruben akan menjadi penyerang tengah karena Santiago Gimenez masih diragukan untuk tampil. Jose Mourinho percaya bahwa gelar Scudetto adalah milik 3 tim Serie A dan AC Milan adalah salah satunya. Mourinho berbicara dalam konferensi pers setelah kemenangan Benfica di Liga Champions melawan Napoli bahwa ada beberapa tim favorit penantang gelar Serie A musim ini. Berikut komentar mantan pelatih Manchester United itu disampaikan melalui Milan Press. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan Serie A. Inter memiliki potensi besar dengan keskuat papan atas. Napoli juga sama. Milan memainkan 1 pertandingan seminggu. Mereka memiliki pelatih yang fantastis yaitu Allegri, yang dapat melatih dengan cara yang tidak dilakukan Conte dan Sifu karena mereka memiliki begitu banyak pertandingan untuk dimainkan. Sayangnya, saya pikir itu akan menjadi perburuan gelar untuk ketiga tim ini. Saya mengatakan sayangnya karena saya sangat ingin Roma juara. Saya juga akan pergi dan merayakan di Sirkus Maximus, tetapi saya tidak berpikir begitu, ungkapnya. Pertandingan melawan Sassuolo semakin dekat dan AC Milan masih harus kehilangan beberapa pemain menurut sebuah laporan. Mercato.com melaporkan bahwa Massimiliano Allegri dan staf kepelatihannya mencoba untuk membuat para pemain yang cedera dapat segera pulih saat menghadapi Nero Verdi. Meskipun hingga saat ini belum ada tanda-tanda positif yang terlihat untuk pertandingan tersebut. Rafael Leao akan melewatkan pertandingan tersebut setelah mengalami peradangan di aduktor kanannya saat comeback atas Torino. Ini membuat peluang duet Christopher Nkunku dan Christian Pulisic di lini depan Rossoneri semakin besar terjadi. Santiago Gimenez juga masih berlatih secara terpisah demi dapat segera pulih dari cedera pergelangan kaki yang telah lama dia alami. Sementara itu, Zakaria Tekame hampir berlatih sepenuhnya bersama skuad. Namun Youssouf Fofana masih mengalami cedera dan dipastikan absen pada pertandingan akhir pekan ini. Milan News juga ikut mengkonfirmasi situasi beberapa pemain di atas. Mereka juga mengatakan bahwa Tekame diperkirakan akan kembali berlatih bersama tim hari ini. Namun apakah dia akan tersedia pada pertandingan melawan Sassuolo? Itu masih menjadi misteri.